Ketemu lagi di Kronis Pensik, ngobrol asik seputar Pensik bersama dengan aku Adinda dan aku Salsa. Sobat Pensik, kita di sini sudah bersama narasumber yang keren abis nih, yang baru menyabet medali emas dan perak dalam ajang kejuaraan nasional Gubernur Cup Jawa Tengah. Boleh kenalan dulu nggak nih nama dan kelasnya? Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Andika Abdul Fikri. Saya dari kelas 8D. Halo semuanya, nama saya Bilqis Alfa Apriliza dan saya dari kelas 9G. Selamat siang Uul dan Bilqis. Spill dikit ya Uul, ini spesial banget loh. Kenapa? Karena dia salah satu anak jurnalistik yang nggak perlu melewati host kayak kita-kita ini ya Sa. Tampil pertama langsung jadi narasumber loh. Keren banget nggak tuh? Terima kasih ya Ul, Bilqis sudah bisa hadir hari ini. Gimana nih perasaannya menjadi juara tingkat nasional? Dari pendapatku rasanya ya senang, bahagia dan itu sih aja gitu. Kalau dari aku sendiri, pastinya bangga banget bisa bikin orang tua bahagia walaupun nggak dapat emas, tapi ya tetap bangga sama diri sendiri atas hasil latihan saya sendiri. Wow, keren ya. Kalau udah saling kenal belum kalian sebelumnya? Udah, kita kebetulan dulu satu SD, jadi udah lama kenal. Kalau boleh tahu lombanya di mana sih? Lombanya di Semarang, Gor Jatidiri. Jauh juga ya, berapa hari kemarin di sana? Sekitar 3 hari. Kita berangkat itu dari hari Kamis siang, terus kita pulangnya Minggu sore. Ngobrolin tentang taekwondo, alasan apa sih yang bisa membuat kalian kok bisa nih suka sama taekwondo? Apa kalian dari lahir udah bisa nendang-nendang? Kalau dari aku sih dulu nggak minat banget ikut taekwondo karena itu ayah saya yang nyuruh aku, tiba-tiba aku didaftarin ke taekwondo dan dulu aku nggak minat banget tuh. Terus kok makin lama makin dapat motivasi dari orang tua dan teman-teman dan akhirnya sekarang dilanjut terus dan alhamdulillah bisa juara nasional. Kalau dari aku sendiri, dulu pas masih kecil ya sering banget nendang-nendang gitu sama ayah. Terus pas SD didaftarin taekwondo, ya sampai sekarang ikut taekwondo. Awalnya sih gak suka, sampai sekarang mungkin juga gak suka. Coba kadang ada perasaan suka kalau aku tuh berhasil menang suatu kejuaraan gitu. Alasannya beda-beda ya. Kalian belajar taekwondo itu dari kelas berapa sih? Kalau aku sendiri sih dari kelas 1 SD. Berarti udah lama banget ya. Aku sama kayak Uul dari kelas 1 SD juga. Kebetulan dulu kita itu satu klub ya Ul. Sekarang sama Bu? Sampai sekarang satu klub. Iya, satu klub. Kalau persiapannya sendiri, berapa lama kalian menyiapkan lomba ini dan strateginya gimana supaya menang? Oh, dari aku sendiri sih sebelum hari H aku sudah nyiapin mental yang kuat sama fisik yang kuat juga. Jadi sebelum pertandingan itu udah nyiapin banyak materi dan teknik-teknik agar di perlombaan itu nggak blank di saat tanding. Kalau dari aku sendiri, nyiapin fisik sama teknik itu udah dari 1 bulan sebelumnya. Jadi pas hari H itu juga nggak blank, pas mau nendang juga fisiknya itu nggak gampang capek gitu loh. Kalian punya trik nggak sih buat ngelatih mental dan fisik sebelum lomba? Kalau dari aku, rutin jogging aja sih, sama jangan kebanyakan minum es, gitu aja. Kalau dari mental, itu emang udah dari dulu sering ikut kejuaraan, jadi mentalnya kebentuk sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri sama, tapi
waktu tidurnya juga di lebih awalin. Jadi kalau kamu mau jadi atlet atau apa, waktu tidurnya itu tidak lebih dari jam 10 ke atas. Ya, betul. Biar maksudnya itu fisiknya itu biar nggak terlalu lelah banget. Pernah nggak waktu kalian taekwondo bertepatan sama kegiatan lain? Pernah banget dari dulu. Misalnya kalau pada hari Jumat itu ada kegiatan pramuka itu atau kegiatan sekolah lainnya. Kalau dari aku juga sama, sering banget kayak ketabrakan itu. Kan dulu ikut renang, lari sama taekwondo itu jadwal sangat tabrakan banget. Jadi bingung banget milih taekwondo, renang atau lari. Jadi kok sekarang lebih memilih taekwondo. Biasanya kalau ada hal-hal kayak gini kalian lebih milih taekwondo atau kegiatan lain itu? Kalau dari aku sendiri lebih mendingin yang lebih kita fokusin agar bisa menjadi yang kita fokusin aja, yang kita minatin ya kita ikutin, daripada kita nggak minat sama sekali sama yang kita itu nggak diikutin. Kalau aku sendiri sih lebih milih taekwondo karena jujur aku takut sama ayah. Kalau nggak berangkat taekwondo takut dimarahin. Kemarin pas lomba itu ada pengalaman mengesankan nggak atau hal lain yang tak terduga yang terjadi? Kalau dari aku sendiri banyak ya. Dari awalnya itu kayak hari pertama sebelum main, jadi aku main itu di hari kedua. Hari pertama itu sangat plong banget, kayak alah musuh gini doang gitulah. Kok pas hari keduanya pas main musuhnya itu kayak lebih tinggi, dan itu tuh aku bukannya ngejek, untungnya sabuknya itu masih di bawah aku, jadi aku lebih bisa main teknik yang agak-agak nggak terlalu keras gitu. Kalau kalian udah sampai sabuk mana nih? Aku sabuk pom. Kalau aku sabuk merah strip 1. Kalau dari sabuk yang paling rendah dan paling tinggi itu ada maknanya sendiri-sendiri nggak sih? Ya, dari sabu-sabunya itu ada maknanya sendiri. Jadi urutan sabuknya itu putih, kuning, kuning strip hijau, hijau strip biru, biru polos, biru strip merah, merah polos, merah strip 1, 2. Habis itu kalau yang umurnya di bawah 15, kalau enggak 17 tahun itu dapatnya sabuknya pom. Itu tuh merah yang kayak kebagi 2, tapi maknanya beda. Jadi habis itu pom, habis itu dan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lebih ada banyak lagi. Banyak banget ya. Iya. Berarti kamu posisinya masih di tengah-tengah ya? Iya. Ini kan kalian udah bisa mencapai kejuaraan taekwondo tingkat nasional nih. Siapa saja sih yang mendukung kalian saat mau lomba? Kalau dari aku sendiri, dari keluarga, teman-teman, dan dari guru, itu dari Bumia itu selalu ngasih semangat. Dan teman-teman kalau main itu kan sukanya itu, misalnya kita lagi main, teman-teman tuh sukanya teriak-teriak biar kita lebih semangat aja pas lagi tanding di pertandingan. Kalau aku sih pastinya dukungan orang tua dan keluarga terdekat, dan pastinya juga teman-teman saya. Lomba di tingkat nasional ini kan pasti lawannya seluruh Indonesia kan? Lawan kemarin yang kalian takuti dari mana sih? Kalau aku sendiri sih dari Semarang. Kalau aku sih lebih takutnya itu dari kota yang gede-gede. Jadi kota-kota yang gede-gede itu lebih banyak klub yang lebih serem-serem gitu. Contohnya apa? Kayak dari mana ya? Pemalang itu ada juga. Terus dari Semarang, terus dan banyak lagi. Sejauh ini yang paling berat, yang maksudnya dari kamu kecil sampai kamu sekarang, itu yang paling berat dari mana? Kalau aku sendiri sih dari kota Pekalongan sendiri dan kota Semarang. Kalau aku dari kota Pekalongan sendiri, itu dari teman-temanku yang
sudah tahu pola permainan dan sulit dibaca. Kalian ada nggak nih tips khusus buat menata mental saat hendak menghadapi pertandingan? Apalagi pertandingan grand final kayak gini kan pasti menegangkan banget kan? Kalian biasanya gimana sih cara mengatasi tekanan mental kayak gitu? Kalau aku biasanya banyakin berdoa sama banyakin tarik nafas. Pokoknya tenangin semua pikiran yang ada di otak dan atur strategi biar kita bisa nendangnya tuh tepat sasaran. Kalau dari aku, sebelum pertandingan aku selalu berdoa meminta kelancaran, semoga di pertandingan ini tidak terlalu menegangkan, dan saat pertandingan itu pikiran itu plong, jangan ada yang mikirin apa-apa gitu. Yang penting kita, atau kalau musuhnya di depan, udah kita mikirin musuhnya saja, kita fokus sama musuh, dan kita pikirannya itu bukan pikiran yang kemana-mana. Jadi kita pikirannya kalau menendang ini ya kita harus dengan cara gimana untuk keluarin tendangan ini kayak gitu. Kalian pernah nggak mengalami kekalahan yang membuat kalian sangat down? Untuk aku sendiri, alhamdulillah sih ya, sekarang itu enggak pernah, alhamdulillah. Tapi kalau dulu itu sering banget. Kalau aku sama kayak Uul, sekarang nggak terlalu down banget kalau kalah. Jadi cuma sedih dikit aja. Tapi kalau dulu zaman SD pernah itu ikut kejuaraan kayak gini, tapi tingkatnya provinsi, itu aku kalah telak jauh banget sampai aku nangis gitu. Untungnya di situ ada mamah yang selalu tenangin aku. Apa sih yang membuat kalian mencoba dan mencoba lagi dari kegagalan tersebut? Kalau aku motivasinya untuk bangkit dari kegagalan itu adalah agar aku bisa masuk SMA 1 menggunakan prestasi. Jadi aku harus mengejar poin prestasi itu, dan aku usahakan biar aku mendapatkan emas. Ya, kalau dari aku sendiri ya mending kita gagal dan terus mencoba-coba lagi daripada kita gagal terus kita menyerah nggak dapat apa-apa. Menurut kalian pada saat acara lomba berlangsung, apakah ada rasa kesulitan? Kalau dari aku sendiri banyak banget kesulitan dari segi pikiran. Kalau pikiran tuh mesti kalau kita lagi mau sana nendang, kita itu pasti bingung banget, kayak mau aduh habis ini mau nendang apa ya itu. Jadi kita kayak tiba-tiba itu kakinya tuh gerak-gerak sendiri, tapi walaupun coach kita udah teriak-teriak, kalau nggak teman-teman kita kayak itu suruh nendang ini, tapi kita nggak ngeluarin tendangan yang yang teman-teman kita omongin, itu kayak lebih ya gitu. Betul banget kata Uul, kalau pikiran kita kayak gitu tuh bakal susah, itu refleks kita pasti kakinya tiba-tiba nendang sendiri, padahal kita udah pikirin teknik apa sih yang bakal kita pakai, tapi kalau hal terdesak kayak gitu pasti kaki itu bakal tendang sendiri. Dalam waktu dekat, kalian masih ada pertandingan lagi nggak yang sedang jadi goals kalian? Kalau aku sendiri sih pengen banget menangin Popda tahun ini biar bisa masuk karesidenan dan dapetin poin yang banyak, karena kalau buat masuk SMA itu poin Popda itu jauh lebih banyak daripada poin kejuaraan lainnya, jadi dipentingin gitu, diprioritasin. Ya aku sama kayak Bilkis, tapi kayak kalau kejuaraan itu lebih lebih bagus, cuman lebih bagusnya itu duitnya itu yang ngeluarinnya itu besar. Iya, betul. Jadi kalau yang nasional itu kayak nggak terlalu besar-besar banget, kalau yang lebih tinggi itu tinggi harganya, lebih besar. Menekuni dunia taekwondo, apa sih planning kalian ke depan? Cita-cita atau pencapaian yang kalian ingin wujudkan dalam jangka panjang? Ya aku sendiri sih ingin jadi, dulunya itu kayak nggak kepikiran jadi atlet ya, dulu itu kepikirannya pengen masuk polisi aja, kayak lebih
ayahku tuh kayak lebih ngomongin kayak polisi tuh lebih gini ya, jadinya aku kok kayak kepikiran aku pingin masuk polisi lah. Terus aku tiba-tiba pas itu diikutin taekwondo lah, aku itu bingung sendiri mau milih mau jadi atlet atau jadi polisi. Kan bisa dua-duanya, Ul. Iya juga sih, tapi kan jadwalnya itu yang padat, Bu. Kalau polisi dari jalur atlet itu bisa nggak sih? Pakainya itu di kejuaraan Kapolri Cup, itu kejuaraan yang kayaknya dibuat dari polisi, Bu. Iya. Jadi dapat tanda tangannya dari polisi yang lebih tinggi. Bagi waktu antara latihan, belajar, dan kegiatan lain, gimana tuh manajemen waktunya? Kalau aku sih buat sekolah ya tentunya dari pagi sampai siang. Terus kadang juga kalau sore jogging gitu, latihan dikit-dikit lah. Terus kalau biasanya pulang taekwondo itu sekitar jam 8 sampai jam 9. Itu aku lanjut ngerjain PR lagi. Aku sama. Kayak lebih kalau ada waktu luang kayak lebih pinginnya itu tuh pingin olahraga, cuman badan itu kalau udah nempel sama kasur itu males gerak banget. Padahal tuh aku udah ada niat banget nih, kayak wah ini waktu luang banget ini, aku pingin jogging aku pingin ini lah, kok tiba-tiba kok badan udah ngereket di kasur itu kayak apa sih, malas gak usah gitu, kayak apa gitu, bingung. Kadang juga tiba-tiba tidur. Ketiduran malah Iya, gitu, iya, ketiduran. Wah, nggak kerasa ya kita udah deep interview banget hari ini. Dan nggak kerasa udah di penghujung acara. Nah, kurang lebihnya itu nih teman-teman obrolan kita bersama para atlet taekwondo. Terima kasih ya Uul dan Bilqis untuk waktu luang yang telah berikan untuk podcast kali ini. Kalau dari teman-teman ada obrolan yang menarik, boleh komentar ya. Dan jangan lupa nantikan podcast kita berikutnya. Kalian jangan lupa subscribe dan like juga ya. Sebelum kita tutup, buat close statement dulu dong. Jangan jadi atlet kalau Gak mau kehabisan uang, gak mau capek, mager. Kayak lu punya uang, lu banyak medali, bos. Jangan jadi atlet kalau nggak mau badan sakit semua. Terus ya benar, nggak mau ngeluarin uang buat kejuaraan. Modal. terima kasih ya. Kita pamit undur diri. See you See you, guys.